Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihlah Muqaddasa Al-Maimunah, NPM 110112400014. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pendidikan, yakni pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah keputusan publik yang dirancang untuk mengatur sistem pendidikan demi mencapai tujuan nasional. Menurut Tilar dan Nugroho 2012, kebijakan pendidikan merupakan bentuk intervensi negara dalam penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan. Proses formulasi kebijakan pendidikan. Proses formulasi dimulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, analisis dampak, hingga pemilihan kebijakan terbaik. Tilar dan Nugroho menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses ini. Implementasi kebijakan pendidikan ini adalah tahap penerapan keputusan yang telah ditetapkan Tilar dan Nugroho pada tahun 2012 yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada dukungan sumber daya, kemampuan pelaksanaan, dan koordinasi di antara lembaga pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Tilar Nugroho 2012 menyebut bahwa evaluasi penting untuk memperbaiki kebijakan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia, yakni faktor politik dan ideologi, dan juga faktor ekonomi dan sumber daya, dan faktor sosial juga, budaya, dan juga globalisasi dan teknologi, dan juga ada faktor birokrasi dan pemerintahan. Yakni contoh kasus kebijakan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar ini merupakan inovasi kebijakan pendidikan untuk memberikan kebebasan belajar kepada siswa dan guru. Jika dianalisis dengan pendekatan Tilar dan Nugroho, kebijakan ini mencerminkan desentralisasi dan pemberdayaan lembaga pendidikan. Seperti pemasalahan dan tantangan. Beberapa tantangan kebijakan pendidikan di Indonesia antara lain ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, dan rendahnya juga kompetensi tenaga pendidikan, minimnya anggaran dan pengawasan, dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan nilai-nilai demokratis dan kebutuhan nyata masyarakat. Tilar dan Nugroho menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Rekomendasi ini memperkuat otonomi pendidikan, meningkatkan transparansi, dan memperluas pemerataan akses pendidikan. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok dari PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.